melaksanakan 2 rakaat sholat isyraq, duha di awal waktu. Jadi sholat syuruk isyraq itu sholat duha di awal waktu. Apa imbalannya? Kata Rasulullah, kana ajruhu kahajjatin wa umratin taman. Maka dia akan mendapatkan balasan pahala haji dan umrah sempurna. Ini satu keistimewaan bagi umat Islam, khusus sholat subuh ditambah dengan zikir-zikir petang, pagi dan sebagainya, maka ada jaminan pahala haji dan umrah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita dengan materi yang tersisa tentang syarat-syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi biddarain. Wa thaniha, yang kedua, syurutis sholata taharatum badanin. Wa thaniha, yang kedua, maksudnya thani syurutis sholata, syarat yang kedua, taharatum badanin, suci badannya. Wa minhu dakhilin al-fami wal anfi wal ainaini. Bersih badannya diantaranya adalah mulutnya, wal anfi hidung, wal ainaini mata. Jadi dalam kitab ini bersih badannya diantaranya adalah mulut, hidung, mata. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan salah satu sabdanya, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli sholatin. Siwak itu sunnah Nabi, Pak. Siwak dengan kayu-kayu kecil yang digosokkan. Kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku, setiap mau sholat dia bersiwak. Jadi ini diterjemahkan seandainya, ini sebagai sunnah. Jadi kita akan pakai sikat gigi, bukan berarti ingkarus sunnah. Sikat gigi dengan siwak sama fungsinya. Jadi itu makanya bersiwak. Wa malbusin, pakaian, pakaian kita. Makanya ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istanzi'u minal baul, bersihkan dirimu dari bekas air kencingmu. Fa inna ammata adzabal qabri, kebanyakan orang disiksa di dalam kuburannya karena tidak bersih caranya istinja. Percikan air kencingnya menetes di pakaiannya sehingga mengakibatkan Rasulullah mengingatkan, istanzi'u minal baul fa inna ammata adzabal qabri, bersihkanlah air kencingmu sebab kebanyakan orang disiksa di dalam kuburannya itu karena bekas air kencingnya tidak dibersihkan secara totalitas. Wa ghairihi min kulli mahmulin wa illam yatakharrik biharakatihi. Pakaian, segala yang melekat dalam diri kita ini, celana dalam, baju, sarung,
itu dibersihkan ya, pakaian yang kita pakai ini. Termasuk sajadah yang kita tempati sujud ya, kita pastikan sajadah yang kita tempati sujud itu apa bersih atau bernajis. Sebab syarat ini adalah penentu masuknya sholat, dalam artian rukun sholat, biar bagus rukunya, tumakninanya. Kalau syarat yang 5 syarat ini atau syarat sholat ini tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Wa makanin, tempat ya, tempat. Makanya kita bersyukur pembersih masjid harus memastikan masjid ini bersih sebelum waktu sholat masuk. Saya Pak, bukan saya cerita, saya punya kampung ya, saya sering ke pelosok Pak, maksudnya di kampung-kampung ya dianggap pedalaman di sana, dakwah. Saya mau sholat duhur di satu masjid, kenapa banyak kotoran-kotoran binatang? Ya namanya pelosok ya. Di situ tantangannya Pak. Mana lagi anjing berkeliaran di teras-terasnya masjid, seolah-olah tidak terurus ini Baitullah. Seolah-olah tanggung jawab kebersihan itu ada pada seseorang, sehingga saling melempar tanggung jawab. Kita miris melihat Pak, tempat-tempat ibadahnya orang Islam, terkhusus wilayah-wilayah pelosok. Kalau di daerah kota atau pinggiran tidak masalah, tapi mereka yang awam agama tidak tahu membedakan mana najis yang berat, ringan, najis tengah. Dan itulah tantangan kami yang terjun di dakwah. Bagaimana menyelamatkan pemahaman-pemahaman saudara-saudara kita terkait masalah kebersihan ini dalam Islam. Nabi SAW bersabda, at-tuhuru nisful iman. Kebersihan itu seperduanya iman ya. Kalau ada orang yang tidak memperhatikan kebersihan, dalam artian adalah kebersihan badannya, pakaiannya dan tempat ibadahnya, maka otomatis seperdua imannya itu tanda tanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita singkat-singkat ya. Wathalithuha, yang ketiga ya, saya baca dulu nanti jelaskan ya. Satru rajulin, tadi yang kedua adalah bersih dari najis. Yang ketiga menutup aurat ya. Satru rajulin walau sobiyan ya. Dalam kitab ini khusus laki-laki auratnya mulai dari pusat sampai lutut. Jadi saya Pak, alhamdulillah ya, bukan berarti kita ini tidak mengikuti style zaman. Khusus laki-laki yang suka pakai celana pendek, tidak ada masalah, yang penting lututnya bisa tertutupi ya. Karena lutut ini adalah aurat. Apalagi orang main bola, misalnya olahragawan, celana bola itu kan di atas lutut, pahanya kelihatan ya. Ini dulu ya, jadi jangan menyepelekan sesuatu hal-hal yang kecil. Jangan sampai itu yang menjadi penyebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paham tidak kamu dengan agama? Adakah orang yang mendakwakan kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Orang-orang yang masuk neraka nanti Pak berbondong-bondong, Allah berkata kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir.
Orang yang berbondong-bondong masuk neraka, pintu neraka ditanya satu-satu, adakah orang yang pernah mendakwakan? Adakah orang yang pernah menceramahkan? Ini ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang yang masuk neraka menjawab, qalu bala, tentu ada. Wala fakazzabna, tapi kami ini tidak mau mendengar. Kami ini menyepelekan. Orang pengajian di masjid, kita juga sibuk dengan aktivitas. Ya, tidak. Semua akan ditanya Bapak sekalian. Ya. Oke. Jadi, nah, ada pertanyaan, sahkah salatnya orang kalau tidak pakai baju sholat? Dia menutup lututnya, kemudian dia tutup perutnya, tidak pakai baju sholat. Sahkah salat? Sholatnya sah. Tetapi apakah beradab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah beretika di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Ketemu saja dengan gubernur, ketemu dengan Pak Lurah, kita pakai pakaian bagus, sementara kita mau berjumpa, kita mau berkomunikasi dengan zat yang menciptakan gubernur, yang menciptakan camat. Masa kita pakai jas, pakai baju lengkap, sepatu, sementara kita menghadap kepada Sang Pencipta? Kurang ngajar. Kalau sah-sah salatnya, yang penting ditutup ini perut, ditutup ini lutut, sah salat. Tapi apakah beretika di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian walau makatiban wa ummu waladin ma baina surrati wa rukbatin. Nah, ini untuk laki-laki menutup auratnya antara pusatnya dan lututnya, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalallahu salataha idin ay baligin illa bihamarin. Ya, Allah tidak menerima sholatnya orang yang haid, maksudnya balik, kecuali bihamarin, menutup kepalanya. Nah, ini perempuan ya, ini hadis perempuan auratnya seluruh ya, seluruh badannya kecuali seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ada hadis yang saya catat, saya tidak hafal. Pertanyaan, bagaimana orang yang cadar sholat ya, kan pakai cadar, hanya tertutupi semua mukanya, hanya kedua bola matanya yang kelihatan. Betul, aurat itu adalah seluruh anggota tubuh perempuan kecuali telapak tangan dan wajah. Ini hadisnya sahih. Bagaimana dengan orang yang pakai cadar? Kalau dia mengatakan ini sunnah, ya itu pendapat dia. Ya. Bukan berarti bahwa orang yang tidak pakai cadar ini ingkar sunnah, tidak. Cuman ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Kata Nabi, aku perintahkan untuk sujud 7 anggota badan. Jadi kita perhatikan Pak ya, termasuk kita pakai songkok ini, jangan sampai dahi kita tertutupi. Ada kan orang pakai songkok caranya begini ya. Ada juga orang yang tidak pakai songkok tapi hati-hati dengan rambut yang menghalangi walaupun 1 helai. Karena ada orang panjang rambutnya. Kalau dia ikat rambutnya tidak ada masalah, tapi kalau dia gondrong sudah panjang, ketika sujud dia tutupi dia punya dahi, maka batal sholatnya. Hati-hati Pak yang panjang rambutnya. Dia makanya songkok ini kan Nabi kan tidak pakai songkok seperti ini. Dia pakai
sorban. Nah makanya ini jangan kakulah memahami ajaran agama bahwa mereka yang pakai celana lepis, pakai celana tidak afdal, tidak. Yang penting bersih pakaiannya, cuman ulama mengatakan kalau ke masjid jangan pakai baju yang banyak bacaannya di belakang. Pakai baju partai, sholat maghrib, coblos nomor 9, imam panjang bacaannya, 1 halaman, tidak dihafal juga makmum di belakang, otomatis pasti dia menghayal. Ustaz Dasat mengatakan itu juga imam tahu diri juga, jangan terlalu panjang. Ada jamaah orang tua nanti lelemi juga pikirannya, sudah dia baca pengumuman donatur, sudah itu baju partai lagi depannya bilang coblos Golkar nomor ini bisa memicu ketidakkhusyuan dari pakaian kita. Nah, apa kata Nabi? 7 anggota badan ini adalah alal jabhati, dahi ini orang Bugis mengatakan lindro, wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini. Nabi memberikan isyarat dahi dan hidung ini juga, dahi hidung. Jadi kira-kira Pak ya, saya masih ingat dengan ceramahnya Andre Guruta Profesor Farid Wajidi bahwa kalau orang sholat tertutupi hidungnya, karena Nabi menyebutkan wa asyara biyadihi, dia memberikan isyarat dengan tangannya bahwa dahi dan hidung ya, satu paket. Kira-kira sah atau tidak kalau Nabi sudah menyampaikan ini tertutupi hidung ya, ketika sujud ya. Warukbataini, 2 telapak tangan ya. Sekira kemarin kita sudah bahas dan saya kira juga siapa yang membawa pengajian masalah fikih bahwa cara untuk meletakkan kedua tangan ini jangan seperti anjing ketika duduk. Dia gambarkan dia harus diangkat dia punya lengan, karena ada orang sujud tangannya menyentuh siku dan tangannya menyentuh lantai, padahal harus ini 2 telapak tangan, jadi sudah 3, dahi 2 telapak tangan. Wa atrafil qadamaini ya. Jadi kanan kiri sudah 3, lutut ya, lutut kanan kiri. Wa atrafil qadamaini, 2 ujung jari kaki ya. Jadi kaki kita sujud juga ya. Jadi ada kan juga orang sholat kaki jari-jari kakinya ke belakang begini, padahal harusnya dia melengkung ya, karena ada kakinya ke belakang. Itu menyalahi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaan-perbedaan dalam melaksanakan tuntunan ibadah sholat, Nabi hanya menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Sementara kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang tua kita muslim, sehingga kita juga ini muslim. Akan tetapi cara Nabi sholat itu hanya mengandalkan teks, kita hanya mendengarkan hadis Nabi. Oh, Nabi kalau seperti ini, karena yang melihat Nabi sholat hanya para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka surah At-Taubah ayat 100 kalau saya tidak salah, mudah-mudahan tidak salah. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang pertama masuk surga itu dari al-muhajirin dan al-ansar. Mereka inilah yang melihat Nabi sholat. Mereka inilah yang hidup satu sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak di situ, Pak. Di mana posisi kita? Sambungan ayatnya mengatakan walladzina tabauhum bi ihsanin, orang-orang yang mengikuti
jejak langkah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti siapa? Abu Hurairah, Anas bin Malik. Di mana kita ikuti? Buka hadis. Kalau ada yang mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berarti itu namanya mengikuti sahabat. Kita ini berada pada posisi walladzina tabauhum bihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ya, warabi'uha ma'rifatu dukhulin waqtin. Yang keempat, mengetahui waktu sholat ya, waktu sholat. Jadi kapan ada orang yang sholat belum waktunya sholat, otomatis tidak sah sholatnya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Waktunya belum masuk ya. Sekarang Pak, saya tidak tahu di sini ya, kalau di Parepare itu Pak ya, kan saya juga tinggal di Parepare, kota Parepare. Kalau mengajar, kalau libur ke Baru lagi, itu kadang masjid berdempet-dempetan. Di sini sudah azan, di sini masih salawat, di sini sudah masih mengaji. Jadi kalau 3 masjid berdempetan, satu sudah sholat, satu masih salawat, satu masjid masih mengaji. Bagaimana posisinya itu? Ya, kita hanya bisa berharap bahwa ada Kementerian Agama menyeragamkan waktu sholat. Ya, itu. Kemudian yang terakhir ya, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan berbahagia adalah wa khamisuha istiqbalu ainil kiblah. Yang kelima adalah menghadap kiblat ya. Ini juga yang menjadi polemik di masyarakat. Ada satu pengalaman saya Pak ya, membawakan satu pengajian di masjid. Ada jamaah yang bertanya, Ustaz, saya kalau sholat di masjid ini, saya tidak mengikuti posisi sajadahnya imam, karena saya saksi sejarah bahwa kiblat itu miring sedikit begini. Jadi ada jamaah, bayangkan Pak, dalam masjid posisi sajadahnya imam seperti ini lurus, kalau dia agak miringkan sedikit. Bayangkan kalau seperti itu Pak, dia meyakini bahwa arah kiblat sedikit. Saya hanya menyampaikan begini, saya kira Pak, sebelum peletakan batu pertama masjid ini, saya kira ada Kementerian Agama yang membidangi pada bidang kiblat. Ada majelis ulama yang hadir atau paling tidak perwakilannya, tapi dia tidak tetap pada pendapatnya. Ini juga Pak menjadi polemik di masyarakat, bahwa kadangkala kita merasa paham padahal kita tidak paham. Berdirinya suatu masjid pasti ada izin dari pemerintah, ada izin dari majelis ulama, ada izin dari Kementerian Agama. Tidak perlu lagi membuat gerakan-gerakan yang bisa memicu konflik di dalam masjid. Saya sampaikan begitu Pak. Bila kita ikut saja pada yang awam, tidak usah kita memiringkan lagi Pak. Kita bilang, tidak, saya merasa bahwa arah kiblat seperti ini, ya sudah, yang penting saya sudah sampaikan bahwa sami'na wa ata'na, ikuti saja, taati saja apa yang menjadi aturan di masjid ini, karena itu sudah pasti, sudah disepakati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 syarat sahnya salat ini adalah menjadi bagian yang terpenting ya, dalam setiap praktek ibadah salat kita Bapak sekalian. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran. Saya lupa di surah mana ini ayat. Ayatnya menyatakan seperti ini, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Coba lihat terjemahannya.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jelaskan yang terakhir ini, ada satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ternyata nanti di hari kemudian umat Muhammad itu terbagi tiga wajahnya yang bercahaya. Ada cahaya yauman ujuhun kal kawakibi, mukanya bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Malaikat bertanya, ma'amalukum, apa amalmu waktu hidup di dunia? Lalu umat Muhammad di pada mahsyar nanti bercahaya wajahnya menjawab, kalau saya mendengarkan azan waktu sholat sudah masuk, saya istirahatkan pekerjaanku dulu, lalu saya datang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Satu kelebihan umat Muhammad yang bercahaya wajahnya seperti bintang-bintang kal kawakibi. Yang kedua, yauman ujuhun kal qamar, ada umat Muhammad yang wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Bulan purnama. Ditanya oleh malaikat, ma'amalukum, apa amalanmu? Dia jawab bahwa saya sudah punya wudu. Lalu kemudian ketika azan dikumandangkan, saya berjalan dari rumah ke masjid, sehingga seluruh dosa-dosa kesalahannya ini diampuni oleh Allah. Tak denek-denek dosa saya Pak, di perjalanan jatuh-jatuh, berjatuhan, berguguran dosa-dosa sampai di masjid. Yang ketiga, yauman ujuhun kasyams, ada orang yang wajahnya bercahaya seperti matahari. Lalu ditanya oleh malaikat, ma'amalukum, apa amalanmu? Dia menjawab, jauh sebelum azan dikumandangkan, saya sudah ada di masjid, saya sudah punya air wudu, saya membaca Al-Quran, saya membersihkan masjid. Lalu kemudian pertanyaannya Bapak sekalian, di bulan Ramadan ini kita kira-kira masuk pada golongan yang mana? Atau jangan-jangan kita masuk golongan yang keempat, orang yang sering terlambat, masbuk, yang menyepelekan sunnah-sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah? Ataukah kita orang yang hanya sholat di rumah? Atau golongan orang yang sholatnya hanya satu kali satu minggu, hari Jumat saja? Atau kita berada pada golongan yang selanjutnya hanya 2 kali sholat, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha? Ataukah golongan yang paling terakhir, kita tidak pernah sholat, tapi nanti terakhir kita akan disolati di depannya imam? Kira-kira mau pada golongan yang mana? Nah, terkait dengan ayat yang sampaikan tadi, masalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ada satu pembelajaran ulama-ulama sufi ketika mau sholat. Itu kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka bi ma'rifatika, itu bukan hadis. Sama posisinya dengan usolli. Lapas niat usolli farda subhi rak'ataini farda lillahi mustaqbilal kiblati, ada apa makmuma lillahi ta'ala. Itu kan bukan niat tapi lafaz niat. Tapi salahkah kalau saya dalam hati saya, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi bima'ri'atini bima'rifatika bimahabbatika bima'rifatika. Hanya kepadamu tujuan aku menyembah. Ilahi anta maksudi, dalam hati ya, sebelum takbir. Waridhoaka matlubi, hanya ridhomu yang aku harapkan. A'tini, anugerahkanlah kepada aku mahabbataka, rasa cinta, cintanya Allah kepada kita. Bima'rifatika, agar supaya kita mengenal
Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah Allah, engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu menyembah. Jadi derajat tertinggi orang Islam adalah mendapatkan cintanya Allah kepada kita ini, Bapak sekalian. Nah, apa cirinya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 golongan orang, ada 3 golongan manusia, ya. Terutama orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Mari kita lihat kita masuk di golongan yang mana, Pak? Yang pertama adalah ada orang yang memahami ibadah sholat itu adalah perintah dan kewajiban. Sehingga jangan heran kalau ada argumentasi mengatakan bahwa hanya menggugurkan kewajiban. Inilah orang yang merasa berat melaksanakan sholat, terpaksa, tidak ada keikhlasan. Inilah orang kadang menunda waktu sholat, tidak ada uzurnya, tidak ada halangannya. Kan sering kita mendengarkan ceramah-ceramah kiai, ustadz, atau bahkan kita ini nanti sholat pada akhir waktu, ya, menjelang waktu sholat itu sudah mau hampir habis, padahal tidak ada yang menghalanginya. Golongan seperti inilah yang berat, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian golongan yang kedua adalah ada orang yang memahami ibadah sholat itu, perintah sholat itu adalah kebutuhan. Ini yang kedua, kebutuhan rohani, ya. Makanya dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang beriman itu menenangkan hatinya dengan zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah itu hati bisa tenang. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah pada salat dan kesabaran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, 2 tokoh dalam kehidupannya ini diwafatkan oleh Allah. Siti Khadijah orang kaya, Abu Talib adalah orang yang kuat. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, "Hei Muhammad, jangan pernah mengandalkan orang lain, jangan pernah mengandalkan makhluk dalam menyebarkan syiar Islam. Ini merupakan isyarat bahwa sandarkanlah pertolonganmu hanya kepada aku, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Bayangkan Pak, kalau kita di backup oleh orang kaya, orang berduit, sudah semuanya mudah. Kita ditilang, telepon om, ditilang ke polisi, ngasih bicara ke itu polisi. Itu kekuasaan. Abu Talib ini penguasa, dimatikan oleh Allah. Siti Khadijah kalau berat, orang terkaya Pak di Makkah pada saat itu, dimatikan juga oleh Allah. Maka dakwah Nabi ini tersendat-sendat. Dakwah Nabi ini kadang surut, sehingga ini isyarat bahwa sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang kedua adalah kebutuhan. Kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita, ya. Makanya definisi ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah. Ibadah itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi ibadah dalam arti komprehensif, ibadah dalam arti umum adalah apakah ibadahnya mahdah atau ghairu mahdah, intinya adalah bertaqarrub ilallah. Golongan yang ketiga adalah, ini yang ketiga Pak, golongan yang paling tinggi derajatnya ini,
adalah seorang hamba melakukan ibadah sholat, melihat, memandang bahwa kewajiban sholat, perintah sholat itu, dia ingin merasakan kenikmatan dari ibadah itu. Makanya Bapak sekalian, mungkin kita pernah melihat ada orang tua, saya itu di kampung masih banyak orang tua yang 80 tahun pakai tongkat itu ke masjid, terutama Jumat. Ada orang tua yang sudah sempoyongan caranya jalan, waktu subuh lagi. Kemudian matanya sudah kabur-kabur, badannya sudah sakit-sakitan. Cucunya mengatakan, "Ambo, tidak usah ke masjid. Kamu itu sudah tua, Allah Maha melihat." Tetangga yang lain mengatakan, "Ini orang menyusahkan dirinya. Ini orang memberatkan dirinya." Tetangga kadang mengatakan, kalau sholat subuh jaraknya jauh dari masjid, dari rumahnya. Kadang tetangga-tetangga yang lain mengatakan, ini orang tua ini dia beratkan dirinya, susahkan. Allah Maha tahu kok sholat di rumah. Tapi bagi orang yang melihatnya susah, tapi bagi orang yang merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, dia tidak pernah merasa berat, dia tidak pernah merasa susah. Karena ibadah sholat termasuk puasa, menurut dia adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan dari pengajian kita pada pagi hari ini kepada kita semua, bahwa tiadalah yang kita harapkan Bapak sekalian kecuali kita ini mendapatkan ridha karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaupun misalnya sholat ini kita masih merasa berat, tidak apa-apalah kita paksa-paksa agar supaya kita bisa ikhlas. Jadi sholat bukan hanya menggugurkan perintah dan kewajiban, tapi jadikanlah sholat sebagai kebutuhan. Tapi tambah lagi yang ketiga, jadikanlah ibadah sholat ini adalah merupakan surat cinta dari Allah, agar supaya Allah cinta kepada kita. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Allah hanya mengatakan, ingatlah padaku, niscaya aku akan mengingat kamu. Indikator cintanya Allah kepada kita ketika Allah memberikan rasa kebahagiaan dalam diri kita. Kebutuhan-kebutuhan dunianya semua terpenuhi. Makanya salah satu kelebihan sholat berjamaah, yarfa'u anhu min dikal aish. Salah satu keutamaan sholat berjamaah adalah Allah mengangkat kesusahan, kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupannya dalam keluarganya sekalian. Saya ingin menyampaikan satu kisah sekalian dari sahabat yang bernama Sya'ban. Lalu kemudian Nabi SAW ketika sholat subuh, dia salam ke kanan ke kiri, dia menengok saf paling depan, paling ujung. Ada sahabat yang dulunya selalu berada pada saf terdepan itu, di paling pojok, bernama Sya'ban. Nabi setelah doa tanya sahabat-sahabat yang lain. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat yang lain. Kamu melihat Sya'ban, dia tidak sholat berjamaah subuh, kemana dia? Nabi ternyata cari sahabatnya, Bapak sekalian. Ini luar biasa. Orang yang dekat dengan Rasulullah dicari, dihafal semua mukanya jamaah. Dia salam, Sya'ban tidak ada. Lalu Nabi mengatakan, Abu Bakar, temani aku, di mana rumahnya Sya'ban. Lalu kemudian ada berapa sahabat, ternyata tidak ada yang melihat rumahnya Sya'ban, kecuali ada sahabat yang di belakang. Naam ya Rasul, saya pernah lewat di depan rumahnya Sya'ban, jauh rumahnya ya Rasul, jauh ya. Setelah Nabi mengikuti, ayolah kita ke sana. Setelah sholat subuh, Nabi berjalan ke rumah Sya'ban, lalu menemukan hanya seorang wanita bersama anaknya. Dia mengatakan, Assalamualaikum. Nabi menyalami, Waalaikumsalam ya Rasul.
sambil menangislah ini seorang perempuan bersama anak-anak kecilnya. Lalu dia mengatakan, apa betul ini rumah Sya'ban? Betul ya Rasul. Sya'ban, saya tidak melihat dia sholat subuh berjamaah bersama kami. Lalu kemudian istrinya menangis, ya Rasul, ketahuilah sebelum subuh Sya'ban meninggal. Subhanallah. Sya'ban ini sudah sakit Pak, sakit, masih mengambil air wudu. Lalu kemudian setelah dia buka pintunya, dia jatuh Bapak. Dia meninggal dalam keadaan berwudu. Lalu terakhir kata-katanya, dia mengatakan, Yazid, 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 hurriyah, hurriyah. Dia mengatakan, tambah, cepat, cepat kalimat. Kemudian dia mengakhiri, istrinya mengatakan, dia mengakhiri dengan lapas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi mengatakan, makna dari Yazid adalah dia memberikan pemaknaan. Rasulullah mengatakan, ini Sya'ban. Dia mengatakan seandainya seluruh hartanya dia sumbangkan pada agama, Yazid, 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 tambah, tambah, tambah. Selama ada kesempatan untuk menyumbang, berinfak, bersedekah, sebelum Allah akan memanggil kita, dan harta warisan kita itu akan menjadi bagian dari ahli waris kita yang belum tentu nanti akan dimanfaatkan dalam perjuangan agama Islam. Yazid, Yazid, ya Allah, percepat saya, artinya cepatlah cabut nyawaku, cabutlah nyawaku, cabut nyawaku. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Kita belajar dari Sya'ban bahwa sahabat Nabi yang walaupun sudah tua, walaupun sempoyongan jalan, jarak rumahnya dari masjid, itu akan menjadi saksi sejarah nanti di hadapan Allah ketika semua manusia dihisap oleh Allah. Sekira demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.